Halo adik-adikku, selamat pagi, siang, sore, dan malam ya. Sehat selalu buat kamu, penuh semangat tentunya ya. Oke, adik-adikku, kembali kakak akan coba lagi bahas soal. Ini soal tentang medan magnet ya. Mari kita baca soalnya ya. Oke, proyeksi gerak sebuah partikel bermuatan listrik Q dan bermassa M pada bidang XY tampak seperti gambar. Jadi ini adalah muatan listrik negatif. Ternyata lintasannya melingkar seperti ini adik. Ya kita nggak tahu melingkarnya kemana ya. Searah jarum jam kah atau berlawanan jarum jam kah ya itu. Oke, tapi dari situ deh kita bisa lihat kok kalau misalkan kita bisa langsung tahu gerakannya kemana ya, searah jarum jam kah atau berlawanan jarum jam kah pakai aturan tangan kanan ya. Oke, sekarang kita lihat. Jadi ini kan muatan negatif. Anggap saja dia dulu sebagai muatan positif ya. Supaya apa? Supaya berlaku kaidah tangan kanan. Karena kaidah tangan kanan ini hanya berlaku untuk muatan positif. Jadi anggap saja positif ya. Oke, kita lihat ya. Kita anggap dia positif. Nah, ini kalau kita lihat ini gaya sentrifugalnya, gaya Lorentz begini deh. Gaya Lorentz-nya berupa gaya sentripetalnya berupa gaya Lorentz arahnya ke bawah. Kita pakai aturan tangan kanan ya. Kita lihat ini menentukan arah kecepatan ya. Menentukan arah kecepatan pakai aturan tangan kanan. Kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari ya gitu. Nah, empat tangan kanan ini menyatakan arah B, menyatakan arah medan magnet, ini menyatakan arah kecepatan. Ini telapak tangan menyatakan gaya Lorentz ya. Oke, ini berlaku untuk muatan positif ya. Oke, sekarang kita posisikan tangan kanan kita, anggap dia positif dulu. Yuk, katanya medan magnetnya itu kita perhatikan ya. Di ruang itu terdapat medan magnet searah sumbu Z positif. Jadi medan magnetnya gini deh. Nah, keluar ya. BZ. Nah, ini nanti tangan kita nih yang ini keluar. Ya. Kita posisikan tangan kita yang empat ini keluar. Lalu gaya sentripetalnya kita lihat tuh berada ke arah bawah, maka kita bisa lihat kecepatannya ke arah kanan. Ya, jempol kita menyatakan arah kecepatannya ke kanan. Ini kalau muatan positif. Jadi ke kanan itu kalau muatan positif. Ya, untuk positif. Nah, sementara di soal kita adalah muatan negatif. Jadi tinggal dibalik saja, ya. Tinggal dibalik saja ini loh. Arah kecepatannya ya. Ini benar. Jadi arah kecepatannya adalah berlawanan jarum jam. Oke. Kita bisa isi komponen kecepatan pada bidang besarnya berapa, tapi arahnya udah kita tahu ya, berlawanan jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Oke, kita dapatkan ya. Nah, sekarang bagaimana kita mencari besar kecepatannya ya? Oke, kita lihat di sini. Ternyata gaya sentripetalnya, gaya yang arah ke pusatnya itu adalah berupa gaya Lorentz. Jadi kita bisa cari ini ya di sini deh ya. Gaya sentripetalnya adalah berupa gaya Lorentz. Ini menentukan besar kecepatannya ya, menentukan besar kecepatan ya, menentukan besar kecepatan. Oke, kita geser dulu ya. Nah, kita geser dulu. Ini gaya sentripetalnya atau gaya Lorentz-nya berupa gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah massa kali kecepatan sentripetal. V-nya dikuadratin dibagi jari-jari sama dengan, sementara gaya Lorentz adalah BQ, medan magnetnya, muatannya kali kecepatannya. Lalu kalau misalkan kita coret satu nih deh, nah habis ya, ini tinggal ini. Oke, lalu
Kita hitung ya. Jadi V-nya berapa? V-nya adalah B Q R per L. Nah inilah besar V-nya ya, arahnya adalah berlawan arah jarum jam. Jadi nanti bisa kita tulis besarnya berapa, ini dia di sini ya, B kali Q kali R dibagi L. Oke, kita dapat ya. Baik, sekarang berikutnya adalah kita baca lagi deh. Kita baca lagi soal itu ya. Oke. Kita geser dulu ya. Oke. Nah, kata soal apa? Ini ya. Oke, komponen kecepatan Fz kurang dari 0. Artinya apa? Itu bisa kita bilang kecepatannya berarah negatif. Jadi kecepatannya arahnya masuk, ini deh, kita gambar ya. Kecepatannya arahnya masuk. Ini positif keluar, ini masuk ya. Oke. Terus apalagi? Serta komponen percepatannya Az kurang dari 0. Itu artinya dia berarah negatif. Kita gambar gini deh, berarah negatif. Kecepatan sumbu Z-nya ya. Oke, ini pertanyaannya sudah kita jawab. Sekarang kita tinggal menghitung ini deh. Medan listriknya besarnya berapa, arahnya kemana. Nah, kita lihat ya. Kita menentukan besar medan listrik. Oke, kita geser lagi kemarin ya. Ya, kita geser dulu ya. Sekarang kita menentukan besarnya medan listrik. Oke, besarnya medan listrik. Oke, medan listrik itu E ya. Jadi E-nya besarnya berapa? Kita menghitung ya. Oke. Nah, kita lihat deh bahwa kalau muatan itu bermassa, nanti dia akan mendapat gaya. Ya. Kemudian kalau muatannya benda itu bermuatan berada dalam medan listrik, dia akan mendapat gaya listrik. Jadi gini deh, ada gaya listrik ya yang sama dengan gaya apa namanya, kita bilangnya gaya translasi ya, gaya translasi. Oke. Gaya listriknya I kali medan listrik. Terus kemudian gaya translasinya adalah yang kita pakai dari hukum Newton, massa kali percepatannya. Ya, percepatannya kita masukkan ke sumbu Z, nanti Q-nya kita masukin negatif deh. Sehingga nanti kita dapatkan E-nya sama dengan M. Ya, hanya kita masukin negatif. Kemudian muatannya pun kita masukin negatif. Nah, sehingga kita dapatkan ya, kita dapatkan apa? Nah, medan listrik yang positif. Oke, kita bisa katakan nanti medan listriknya arahnya positif, atau arahnya kita bisa bilang searah sumbu Z positif. Ya, oke, kita geser dulu. Jadi kita bisa bilang di sini hasilnya positif, berarti arah E-nya ya berarah ke sumbu Z positif. Ini jawabannya ya, berarah ke sumbu Z positif. Jadi kalau kita gambar gini deh, ini ya, kalau kita gambar gini, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z, gitu ya. Tadi ada BZ di sini, arahnya begini, BZ medan Z. Nah, ternyata AZ juga begini. EZ-nya ya, searah sumbu searah sumbu Z positif. Oke, begitu aja dulu adik-adikku ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.